Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggraini dari kelas 6F. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian limit. Limit berdasarkan definisi 4.1 merupakan suatu fungsi f(z) terdefinisi atau mempunyai limit L untuk z mendekati z0 kecuali pada z sama dengan z0 dituliskan sebagai limit fz sama dengan L dengan z mendekati z0. Jika nilai fz mendekati L untuk setiap z mendekati z0, maka untuk setiap bilangan real positif sangat kecil epsilon dapat ditemukan bilangan real positif sangat kecil delta yang bergantung pada epsilon sedemikian rupa sehingga untuk setiap z tidak boleh sama dengan z0 di dalam lengkungan nilai mutlak z dikurang z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta kecuali pada z sama dengan z0 diperoleh nilai mutlak fz dikurang L kurang dari epsilon dan dapat disimbolikan dengan gambar di bawah ini. Selanjutnya, contoh 4.1 limit x kuadrat sama dengan 4 dengan x mendekati 2 jika setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 yang beranggotakan bahwa nilai mutlak x min 2 lebih dari 0 dan kurang dari delta sehingga nilai mutlak x kuadrat min 4 kurang dari epsilon. Pertama, kita ambil nilai mutlak x kuadrat min 4 sama dengan nilai mutlak x min 2 dikali x plus 2 kurang dari nilai mutlak x min 2 dikali nilai mutlak x plus 2 kurang dari delta dikali mutlak x plus 2 kurang dari delta dikali mutlak x min 2 plus 4 pilih nilai minimumnya 1, delta kurang dari delta kali mutlak 1 plus 4 sama dengan 5 delta kurang dari 5 dikali epsilon per 5 sama dengan epsilon. Selanjutnya contoh 4.2 yang A, jika fz sama dengan z kuadrat, buktikan bahwa limit fz sama dengan z0 kuadrat dengan z mendekati z0. Yang B, tentukan limit fz dengan z mendekati z0 jika fz sama dengan z kuadrat dengan syarat z tidak boleh sama dengan z0 dan 0 dengan syarat z sama dengan z0. Untuk jawaban yang A, berdasarkan definisi limit fz sama dengan z0 kuadrat dengan z mendekati z0 jika setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0 yang beranggotakan nilai mutlak z min z0 kurang dari delta dan lebih dari 0, maka nilai mutlak z kuadrat dikurang z0 kuadrat kurang dari epsilon. Jika diberikan epsilon lebih dari 0, maka kita harus menghasilkan delta lebih dari 0 sehingga nilai mutlak fz dikurang z0 kuadrat kurang dari epsilon bila mana nilai mutlak z dikurang z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta. Jika delta kurang dari sama dengan 1, maka nilai mutlak z dikurang z0 lebih dari 0 dan kurang dari delta mengakibatkan nilai mutlak fz dikurang z0 kuadrat sama dengan mutlak z kuadrat dikurang z0 kuadrat kurang dari nilai mutlak z min z0 dikali mutlak z plus z0. Nilai mutlak z min z0 dikali nilai mutlak z plus z0 kurang dari delta dikali z plus z0 sama dengan delta dikali mutlak z min z0 ditambah 2z0 kurang dari delta dikali mutlak z min z0 ditambah mutlak 2z0 kurang dari delta kali 1 ditambah 2 dikali mutlak z0. Ambil delta yang terkecil di antara 1 dan epsilon per 1 plus 2 mutlak z0 sehingga nilai mutlak fz dikurang z0 kuadrat kurang dari delta dikali 1 plus 2 z0
kurang dari epsilon, di mana delta sama dengan epsilon per 1 plus 2 mutlak Z0. Jawaban yang B, berdasarkan definisi limit, bahwa limit fz sama dengan L dengan Z mendekati Z0, berarti bahwa Z dekat dengan Z0, tapi berlainan atau kecuali di titik Z0, sehingga limit fz sama dengan Z0 kuadrat dengan Z mendekati Z0. Contoh selanjutnya itu contoh 4.3. Buktikan bahwa limit 3Z pangkat 4 dikurang 2Z pangkat 3 ditambah 8Z kuadrat dikurang 2Z ditambah 5 dibagi Z min I sama dengan 4 plus 4I dengan Z mendekati I. Untuk jawabannya yaitu akan ditunjukkan bahwa untuk suatu epsilon lebih dari 0 dapat menentukan delta lebih dari 0, sehingga nilai mutlak dari 3x pangkat 3z pangkat 4 dikurang 2z pangkat 3 ditambah 8z pangkat 2 dikurang 2z tambah 5 per z min I dikurang 4 plus 4i kurang dari epsilon, bila mana mutlak Z min I lebih dari 0 dan kurang dari delta. Untuk Z tidak boleh sama dengan I, maka 3Z pangkat 4 dikurang 2Z pangkat 3 ditambah 8Z kuadrat dikurang 2Z ditambah 5 dibagi Z min I sama dengan perkalian 3Z pangkat 3 dikurang 2Z3I kali Z kuadrat ditambah 5 min 2I kali Z tambah 5I dikali Z min I dibagi Z min I sama dengan 3Z pangkat 3 dikurang 2 min 3I kali Z kuadrat ditambah 5 min 2I Z plus 5I. Untuk suatu epsilon lebih dari 0, dapat delta lebih dari 0, sehingga 3Z pangkat 3 dikurang 2 min 3I Z kuadrat ditambah 5 min 2IZ plus 5I min 4 plus 4I kurang dari epsilon, di mana nilai mutlak dari Z min I harus lebih dari 0 dan kurang dari delta. Jika delta kurang dari sama dengan 1, maka nilai mutlak Z min I lebih dari 0 dan kurang dari delta, mengakibatkan nilai mutlak dari 3Z pangkat 3 dikurang 2 min 3IZ kuadrat plus 5 min 2IZ min 4 plus I sama dengan nilai mutlak Z min I dikali mutlak 3Z kuadrat plus 6I min 2Z min 1 min 4I. Sama dengan nilai mutlak Z min I dikali nilai mutlak 3Z min I plus I kuadrat dipangkatkan I kuadrat ditambah 6I dikurang 2 dikali Z min I plus I dikurang 1 plus 4I sama dengan nilai mutlak Z min I dikali mutlak 3 kali Z min I kuadrat tambah 12I min 2 dikali Z min I min 10 min 6I kurang dari epsilon dikali 3 kali mutlak Z min I kuadrat ditambah mutlak 12I min 2 kali mutlak Z min I ditambah mutlak min 10 min 6I kurang dari epsilon kali 3 plus mutlak
12i min 2 ditambah mutlak min 10 min 6i kurang dari delta kali 3 plus 12 plus 12 sama dengan 27 delta kurang dari epsilon. Ambil delta yang terkecil di antara 1 dan epsilon per 27 sehingga epsilon lebih dari 0. Pilih delta sama dengan epsilon per 27. Maka nilai mutlak 3z pangkat 4 dikurang 2z pangkat 3 ditambah 8z kuadrat min 2z plus 5 dibagi z min i min 4 plus 4i kurang dari 27 dikali epsilon per 27 sama dengan epsilon. Contoh 4.4. Jika fz sama dengan z kuadrat plus 2z, buktikan bahwa limit fz sama dengan 2i min 1 dengan z mendekati i. Jawabannya yaitu untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, di mana nilai mutlak x dikurang L lebih dari 0 dan kurang dari delta, sehingga nilai mutlak fz dikurang 2i dikurang 1 kurang dari epsilon. Nilai mutlak z kuadrat ditambah 2z dikurang 2i dikurang 1 sama dengan nilai mutlak z kuadrat ditambah 2z dikurang 2i ditambah 1 sama dengan nilai mutlak z kuadrat ditambah 1 ditambah 2z min 2i sama dengan nilai mutlak z plus i dikali z min i ditambah 2 dikali z min i kurang dari nilai mutlak z min i dikali nilai mutlak z plus i plus 2 kurang dari delta dikali mutlak z plus i ditambah 2 kurang dari delta kali mutlak z min i ditambah 2i plus 2 kurang dari delta dikali 1 plus 2i plus 2 kurang dari delta dikali 3 plus 2i sama dengan epsilon. Kita ambil delta sama dengan epsilon per 3 plus 2i. Sekian presentasi mengenai pengertian limit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.